Setelah kita mempelajari berbagai mekanisme untuk membangun sebuah model machine learning ataupun model AI, baik yang sederhana ataupun yang kompleks, disertai dengan beberapa contoh penerapannya, namun ada satu hal yang mungkin tertinggal untuk kita lihat. Apa dia? Halo, saya Dimas Arif Darmawan. Di video kali ini kita akan melihat bersama dan menyelami bagaimana sebuah model machine learning ataupun model AI untuk dievaluasi atau dinilai performanya. Teman-teman, dalam pembangunan atau dalam mendesain sebuah model AI, kita perlu melihat bagaimana kemudian mesin atau model tersebut mampu bekerja dengan sebagaimana yang kita harapkan. Ada satu kata atau satu istilah yang menarik, yaitu yang kita harapkan. Sehingga di situ merujuk harapan dari manusia terkait dengan penyelesaian satu tugas yang dialihkan ke model ataupun mesin AI. Hal ini menunjukkan bahwa untuk aplikasi atau tugas yang berbeda membutuhkan evaluasi performa atau membutuhkan cara untuk mengetahui kemampuan dari model AI yang mungkin bisa berbeda. Namun untuk beberapa kasus yang masih sama jenisnya, sebagai contoh model klasifikasi misalnya, ada beberapa ukuran performa atau disebut sebagai performance matrix yang biasa digunakan untuk mengetahui sejauh mana atau seakurat mana model AI dapat melakukan tugasnya. Salah satu performance metric atau ukuran performa yang sering digunakan adalah atau disebut sebagai recall. Recall ini menunjukkan seberapa mampu untuk model AI untuk mengklasifikasikan sampel yang benar sebagai sampel yang benar. Sebagai contoh, ketika kita membangun sebuah model AI untuk mendeteksi face spoofing atau serangan wajah palsu, maka recall ini bisa kita anggap sebagai seberapa mampukah dia model AI ini untuk mendeteksi face spoofing dibandingkan dengan jumlah face spoofing yang ada pada suatu basis data atau suatu dataset. Sebaliknya, ada pula yang disebut sebagai specificity atau spesifisitas, di mana kebalikannya dari recall, spesifisitas ini mendeteksi atau menunjukkan seberapa mampu si model AI untuk, sebagai contoh, mendeteksi wajah asli dibandingkan dengan jumlah data yang tersedia pada dataset. Gabungan dari recall dan juga spesifisitas adalah akurasi, di mana mungkin bisa dilihat dari namanya pun, akurasi menunjukkan berapa jumlah data atau jumlah sampel yang dapat dideteksi secara benar oleh suatu model AI dibandingkan dengan total jumlah sampel yang ada pada suatu dataset. Teman-teman, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa untuk penerapan atau untuk kasus yang berbeda, mungkin kita membutuhkan performance metric yang berbeda pula. Dari 3 performance metric yang sudah saya sampaikan tadi, masing-masing memiliki kelemahan dan juga keunggulan. Kelemahan di sini adalah bagaimana suatu performance metric itu dapat menyebabkan misleading atau kesalahan dalam menginterpretasikan performa dari model AI yang sebenarnya. Kita ambil contoh akurasi. Akurasi ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dia mengukur atau membandingkan jumlah sampel yang dapat dideteksi atau diklasifikasikan dengan benar oleh suatu model AI dibanding dengan jumlah sampel yang ada pada dataset tersebut. Namun bayangkan,
Misalkan kita mendeteksi atau menentukan apakah seseorang itu terkena kanker atau tidak menggunakan model AI. Apabila jumlah sampel penderita kanker pada dataset yang digunakan itu jauh lebih kecil daripada jumlah sampel dengan kondisi sehat atau tanpa gangguan kanker di dalamnya, maka penggunaan akurasi ini dapat menyebabkan misinterpretasi. Bagaimana dia bisa terjadi? Bayangkan jika katakanlah perbandingan dari sampel sehat dan sampel kanker adalah 9:1. Atau kita menggunakan sebuah angka, katakanlah ada 900 sampel sehat dan 100 sampel kanker. Kemudian kita diberikan informasi bahwa akurasi yang ada pada suatu model AI itu adalah 90%. Maka kita patut bertanya, dari mana 90% itu? Apakah 90% itu adalah hasil dari model AI itu mampu untuk mengidentifikasi semua sampel normal yang berjumlah 900, sehingga ketika kita bagi dengan jumlah total sampelnya baik sehat ataupun sakit yang sebanyak 1000 menghasilkan angka 90%. Apabila ini benar, maka ini merupakan tanda bahaya. Mengapa demikian? Artinya apa, teman-teman? Model AI itu sama sekali tidak bisa mengidentifikasi untuk sampel atau sampel yang penderita kanker. Apabila kita kemudian hitung untuk sensitivitasnya, maka hasilnya adalah 0%. Karena tidak ada sama sekali sampel kanker yang dapat diidentifikasi oleh model AI tersebut. Sehingga untuk kasus seperti itu yang kemudian jamak untuk disebut sebagai kasus tak seimbang atau imbalance dataset, dibutuhkan suatu performance metric yang lain. Dalam hal ini kita bisa menggunakan recall tadi, ataupun bisa juga menggunakan F1 score, yang mana perpaduan antara sensitivitas dan presisi. Dapat kita dilihat di sini, presisi ini hampir mirip dengan recall atau sensitivitas. Perbedaannya adalah kalau untuk recall atau sensitivitas, untuk pembaginya adalah berupa jumlah total sampel yang ada pada suatu dataset, maka presisi atau precision ini yang menjadi pembagi pada persamaannya adalah berupa jumlah total sampel yang positif. Artinya kalau tadi kita menggunakan contoh kanker dan sehat, maka total positif di sini adalah jumlah total sampel penderita kanker yang ada di dataset tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi apabila ada suatu kejadian pada model itu dia secara random menebak atau secara konsisten menebak semua sampel atau mengidentifikasi semua sampel sebagai sampel positif, maka tentu saja kalau kita hanya menggunakan sensitivitas, maka kita akan mendapatkan sensitivitas 100%. Karena mengapa demikian? Karena untuk semua sampel positif penderita kanker dapat diprediksi atau diidentifikasi oleh model tersebut. Namun perlu kita ingat bahwa pada dataset itu tidak hanya ada sampel positif, ada pula sampel negatif. Nah, disinilah presisi kemudian mengambil peran. Jika ternyata untuk jumlah identifikasi sampel positifnya dari 1000 sampel tadi, kemudian semuanya teridentifikasi sebagai sampel positif, maka apa yang terjadi, teman-teman? Untuk nilai presisinya akan menjadi sangat rendah, karena dia akan membuat nilai false positif, yang mana false positif ini adalah sampel negatif tetapi salah diidentifikasi oleh model sebagai sampel positif, akan menjadi besar. Sehingga mengambil contoh, apabila true positifnya atau jumlah sampel positif yang betul diidentifikasi sebagai positif oleh model 100, kemudian
pada pembaginya adalah 1000, maka kita akan dapatkan presisinya 10% atau 0,1. Meskipun kita lihat tadi untuk sensitivitas atau recall-nya 100%. Untuk dapat melihat trade-off atau nilai yang imbang antara sensitivitas dan juga precision atau presisi, disinilah F1 score ini mengambil peran. Bisa kita lihat pada persamaan ini bahwa F1 score ini terdiri dari dua komponen, yaitu untuk recall ataupun untuk precision. Sehingga dia dapat menunjukkan ketika salah satu recall ataupun untuk precision yang rendah, maka F1 score-nya juga akan cenderung rendah. Teman-teman semua, pada kasus face spoofing yang sering kita jadikan contoh dalam beberapa video terakhir, proses evaluasinya sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh dari proses evaluasi model AI secara umum. Yang menjadi perbedaan hanyalah penggunaan istilah. Dalam face spoofing atau face anti-spoofing, istilah yang digunakan untuk recall adalah atau dia terkait dengan APCER, di mana APCER adalah kepanjangan dari Attack Presentation Classification Error Rate, yang mana dia mengukur seberapa kesalahan atau seberapa besar kesalahan model dalam mengidentifikasi spoofing atau serangan wajah, tetapi justru dia salah identifikasi sebagai wajah yang asli. Sebaliknya, ada pula error yang menilai kesalahan model face anti-spoofing untuk mendeteksi atau mengidentifikasi sampel negatif atau wajah asli, tetapi justru oleh model salah diidentifikasikan sebagai wajah palsu. Apabila kita hubungkan BPCER atau Bonafide Presentation Classification Error Rate ini ada kaitannya dengan spesifisitas yang sudah kita lihat di kesempatan sebelumnya. Sejauh ini kita telah melihat bagaimana kita dapat mengevaluasi tingkat akurasi atau keakuratan model AI dalam menjalankan tugasnya. Namun perlu diingat teman-teman, layaknya manusia, semakin kita ingin untuk mampu mencapai hal atau tujuan yang lebih besar, katakanlah kita ingin mencapai nilai ujian yang tinggi, maka pada umumnya semakin besar usaha yang kita butuhkan, semakin banyak porsi belajar yang kita harus gunakan atau alokasikan dalam hal tersebut. Begitu juga pada dunia AI. Ketika kita ingin membangun model AI yang lebih baik, maka kita harus ingat bahwa ada sumber daya komputasi yang terlibat di sana. Dalam hal ini, sumber daya komputasi juga merupakan satu hal yang patut kita pikirkan. Mulai dari Big O misalnya, kita bisa menggunakan Big O untuk mengukur kompleksitas dari suatu model, ataupun jika model itu terlalu rumit untuk kita hitung Big O-nya, kita bisa menggunakan jumlah parameter ataupun jumlah operasi yang dibutuhkan untuk satu kali perjalanan dari model AI tersebut. Teman-teman pembelajaran semua, akhirnya kita telah sampai di penghujung video untuk channel pembelajaran Artificial Intelligence. Teruslah untuk berproses. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.